Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Masih dalam status stay at home. Semoga tidak mengurangi sukacita kita beribadah, memuji Tuhan. Hari ini Minggu 5 April 2020, Minggu Palmarum. Saya akan bacakan nats firman Tuhan pada ibadah kita, tertulis pada Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosiana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Minggu Palmarum merupakan minggu terakhir sebelum Paskah. Dan setelah itu, Yesus menjalani penderitaan yang biasa disebut Via Dolorosa sampai Jumat Agung. Palmarum diberi arti palma atau palem atau mare-mare. Daun-daun atau ranting-ranting palma merupakan lambang kemenangan, lambang keberhasilan maupun kejayaan. Biasanya, daun-daun palem ini digunakan untuk mengungkapkan sukacita dalam menyambut raja atau orang terhormat. Kalau pada Injil lain disebut dengan memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan, menghemparkan pakaiannya di jalan. Semua ini menandakan bahwa mereka sedang menyambut raja. Atau mungkin seperti kita menggunakan mare-mare atau janur kuning, yaitu daun kelapa yang muda berwarna kuning muda pada pesta atau hajatan, pertanda sedang terjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ketika Yesus mengunjungi Yerusalem, demikianlah cara orang banyak mengungkapkan sukacita mereka dalam menyambut kedatangan Yesus dengan harapan bahwa Yesus adalah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Yesus seorang Raja yang telah dijanjikan dan sudah lama dinanti-nantikan. Dialah Mesias, Raja Israel. Kerajaannya menaklukkan musuh dan selalu menang dan terus berlanjut. Kedatangan Yesus ke Yerusalem berkaitan dengan hari raya Pondok Daun yang biasa mereka lakukan dalam perayaan pengucapan syukur atas hasil panen. Maka orang-orang dari daerah pinggiran, yaitu diaspora, datang dari jauh untuk beribadah pada hari raya itu. Namun sekarang, Minggu Palmarum ini mengajak kita bersuka cita karena kedatangan Yesus adalah mengawali kesengsaraannya
yang rela menderita mati di kayu salib, yang seharusnya kitalah yang menanggung penderitaan itu. Tetapi Yesus menggantikan saya, menggantikan kita di kayu salib itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, nats ini adalah rangkaian perjalanan Yesus setelah membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta di kota Betania. Peristiwa kebangkitan Lazarus itu merupakan mujizat besar. Orang banyak takjub, sehingga semua orang di mana-mana gempar membicarakannya, dan banyak orang ingin dekat untuk melihat Yesus. Mereka merasa penasaran dan ingin memperoleh mujizat. Namun ada juga karena dorongan hati untuk memberi penghormatan kepada Yesus. Maka ketika Yesus menuju Yerusalem, begitu banyak orang-orang menyambutnya dan mengiringinya. Bapak, Ibu, Yesus menemukan seekor keledai muda dan menaikinya. Pertanyaannya, mengapa harus keledai, bukan kuda? Sebenarnya bukan sulit bagi Yesus untuk mendapatkan seekor kuda. Namun, kuda biasa dipakai untuk berperang, sedangkan keledai sebagai lambang kesederhanaan. Lambat jalannya, namun pasti. Maka demikian kedatangan Yesus dalam kerendahan hati, membawa damai dan sederhana. Sekaligus juga merupakan penggenapan nubuat Mesias pada Zakaria 9 ayat 9 yang disebut, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Bapak, Ibu, ketika mendengar nats ini, kapan nats ini sering terdengar? Ya, nats ini sering muncul pada Minggu Advent dan Minggu Palmarum. Hanya saja penekanannya berbeda. Bila masa Advent menyambut Natal, penekanannya adalah Yesus Raja datang menjadi sama dengan manusia, dan itu sebagai awal untuk mempercayainya. Sedangkan pada Minggu Palmarum, Yesus Raja, anak domba Allah, menebus dosa manusia. Dan selanjutnya kita lihat pada ayat 15 disebut, "Jangan takut hai putri Sion." Kata jangan takut memberi arti, meskipun Yesus datang dengan pelan-pelan sebab keledai jalannya lambat, tetapi pasti Dia datang untuk menyelamatkan, membawa damai dan sukacita, namun bukan sukacita seperti yang mereka harapkan. Orang banyak itu berseru, "Hosiana, selamatkanlah sekarang, tolonglah selamatkan." Motivasi penyambutan orang banyak itu berbeda dengan makna kedatangan Yesus yang sebenarnya. Yesus tidak datang dengan tujuan untuk menjadi raja atas Israel yang menang dalam medan peperangan, atau secara politis, atau membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, berbeda juga bagi orang Farisi. Kedatangan Yesus itu membuat mereka berang dan gusar, merasa panas hati saat mengetahui banyak orang yang mengeluh-elukannya. Karena sebelum Yesus datang, merekalah yang dipuja dan disanjung. Namun setelah Yesus hadir, mereka merasa tersingkir dan terabaikan. Mereka merasa kalah bersaing. Mereka tidak boleh menghempang sorak-sorai orang banyak. Mereka tidak sanggup lagi menghasut orang banyak itu, sehingga tidak mampu menghalangi orang banyak yang menunjukkan kasih terhadap Yesus.
dengan situasi itu. Orang-orang Farisi merasa menunda-nunda dan mengulur waktu tidak ada gunanya. Bagi mereka, keramaian orang yang mengeluh-elukan Yesus adalah wabah, tetapi bukan wabah pandemi COVID-19 ya. Bagi mereka, inilah saatnya untuk mengarahkan segenap kemampuan dan daya mereka sebelum kesulitan lebih parah lagi untuk ditanggulangi. Begitulah musuh-musuh agama menjadi lebih nekat dan giat untuk menyingkirkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, lalu apa yang hendak dikatakan nats ini bagi kita? Siapa ya yang tidak mau menerima mujizat Tuhan Yesus? Pasti mujizatnya membuat semua masalah terpecahkan. Ada solusinya dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup. Demikian wabah virus corona yang masih berkembang membuat kita harus sama-sama mencegah dengan memutus rantai penyebarannya. Kita sangat merasa terbatas dengan status stay at home, karantina, bekerja di rumah, belajar di rumah. Banyak yang terjadi tidak biasanya, selalu kita sebut social distancing. Bahkan menyebut semua sudah terbalik, sehingga menyebut, pulanglah corona, carilah tempatmu, dan jangan pernah kembali. Ya, kita merasa kewalahan, seakan-akan kita bisa berbicara kepada corona ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, pasti wabah ini akan berlalu dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat yang dapat Dia lakukan. Namun perlu kita ingat, bila motivasi seperti orang banyak pada nats ini yang menjadi motivasi kita hanya untuk mujizat yang masih kita perlukan, maka iman kita akan bergantung pada mujizat saja. Artinya, bila tidak ada mujizat, maka menjauh dari Yesus. Atau bila doa dan harapan belum terwujud, maka akan mengalami kekecewaan dan tidak akan tahan terhadap persoalan atau penderitaan. Masalah besar yang sedang dihadapi dunia ini, yaitu COVID-19 atau virus corona, membuat kita terus mengeluh, sehingga susah merasakan bahwa Tuhan masih menjaga kita dan menyelamatkan kita. Padahal justru membuat kita semakin bergantung padanya saja, mengandalkan Yesus saja, bahwa Dia lebih besar, Dia lebih berkuasa dari virus corona ini. Sedangkan kematian telah dikalahkannya, apalagilah virus corona. Untuk itu, pada Minggu Palmarum ini, biarlah kita bersuka cita memuji dan memuliakannya dengan berseru, Hosiana, selamatkanlah kami sekarang, tolonglah kami, Hosiana, dimuliakanlah Raja yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus, kedatangan Yesus dengan Minggu Palmarum ini kepada kita menyebut, jangan takut, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Itu berarti kedatangan Yesus memberi jaminan, memberi keyakinan, memberi posniroha. Meskipun pandemik virus corona ini begitu reaktif, tetapi mari kita maknai bahwa Yesus duduk di atas seekor anak keledai, keledai yang jalannya lambat, seperti lambat proses pemulihan bumi ciptaannya ini. Namun yang pasti virus corona dapat tertuntaskan oleh Yesus Sang Raja itu. Percayalah, sambutlah Yesus yang sedang berkarya untuk keselamatan kita, keselamatan dari ketakutan, keselamatan dari dosa, keselamatan dari maut, apalagi dari virus corona.
Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang kami terima. Kami sehat-sehat. Kami memperoleh firman-Mu bahwa Engkau datang dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa maupun maut. Ini adalah berita sukacita. Kami sambut Engkau, masuklah dan kuasai hidup kami. Tuhan, bantulah kami supaya dapat melewati cobaan yang sedang melanda ini. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Berikanlah kesehatan yang prima kepada kami umat-Mu dan bumi ciptaan-Mu. Tolong pulihkan. Berkati para medis sebagai garda terdepan yang bekerja menangani pengobatan virus corona. Tolong beri hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah maupun pemimpin gereja-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan para orang tua. Tolong lindungi kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.